Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan sahabatku. Perhatikan gambar ini. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain: 1. Sumber energi bagi manusia. 2. Sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. 3. Sumber oksigen untuk bernafas. 4. Pengikat air tanah. 5. Peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, sekarang bacalah teks bagaimana jagung berkembang biak pada paragraf ke-1 ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Bacalah teks paragraf kedua ini. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus subur menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bacalah teks paragraf ketiga ini. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Bacalah teks paragraf keempat dan kelima ini. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangan jagung. Setelah kalian membaca kelima paragraf sebelumnya, sekarang sebagai latihan, tentukanlah ide pokok dari masing-masing paragraf dari bacaan tadi di dalam diagram Venn yang kalian buat seperti ini. Hasil jawaban nanti dikumpulkan di waktu yang ditentukan. Perkembangbiakan generatif secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari.
Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah sigot. Sigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Bunga memiliki arti penting bagi sebuah negara, bahkan setiap negara memiliki bunga nasionalnya masing-masing. Seperti halnya kita di ASEAN yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam, serta Timur Leste memiliki khas bunga tersendiri. Brunei Darussalam. Bunga nasional negara ini adalah bunga simpor. Merupakan pohon besar dengan bunga warna kuning, daunnya juga besar. Bila bunga telah berkembang semua, maka terlihat seperti payung. Lambang bunga ini bisa ditemukan di uang senilai $1 Brunei atau di desain kerajaan tradisional khas Brunei. Kamboja. Bunga rumbul yang memiliki nama latin Mitrella meisi, bunga mungil yang berwarna kuning keputihan, menyebarkan bau harum bila mulai petang. Pohon rumdul termasuk tanaman besar yang tingginya mencapai 8-12 meter. Wanita-wanita hammer merah biasa juga menggunakan bunga yang satu ini. Indonesia. Bunga anggrek bulan atau biasa disebut Phalaenopsis ambelis adalah salah satu bunga nasional Indonesia. Dua lainnya adalah bunga melati sebagai bunga bangsa dan bunga rafflesia sebagai bunga langka. Sedangkan bunga anggrek bulan sebagai bunga pesona biasa berbunga 2-3 kali dalam setahun. Laos, Dorgompa. Begitulah nama bunga Kamboja disebut Laos. Kamboja yang nama latinnya Plumeria adalah bunga nasional Laos, menjadi lambang ketulusan dan kebahagiaan hidup. Biasa digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan untuk ucapan selamat datang pada tamu. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali, dari sinilah akan dimulai lagi berkembang biakan jagung. Thailand. Thailand memiliki bunga Casio Fistula lina sebagai bunga nasionalnya. Di Thailand disebut Reta Peruk. Bunganya kecil-kecil berwarna kuning. Di Indonesia disebut sebagai pohon tengguli. Warna kuning dianggap orang Thailand sebagai bagian dari Buddhisme dan merupakan warna kejayaan. Red Peruk biasa berbunga pada bulan Februari hingga Mei sebagai simbol harmoni dan kesanaan masyarakat Thailand. Vietnam. Lotus adalah bunga nasional Vietnam, dalam bahasa latinnya Nepi Letus. Dipilih dari 4 bunga dan tanaman yang dianggap sebagai lambang berkah. 3 tanaman yang lain adalah pinus, bambu, krisan. Sebagai masyarakat timur, lotus yang dikenal sebagai teratai ini melambangkan kesucian, komitmen, dan optimisme masa depan.
ASEAN adalah organisasi yang dibentuk dan beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN pertama kali didirikan oleh perwakilan dari 5 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina. Dari kelima negara tersebut bertambah lagi menjadi 11 negara, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Timur Leste. Tujuan terbentuknya organisasi ASEAN: 1. Sebagai tempat untuk melakukan kerjasama antar negara Asia Tenggara dalam berbagai hal. 2. Memperkuat kesejahteraan negara-negara di Asia Tenggara. 3. Saling membantu dalam berbagai bidang. 4. Meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikianlah belajar kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.